Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnet. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masker kain. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana virus corona sedang menyerang hampir seluruh dunia, salah satunya Indonesia, maka pemerintah menganjurkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menggunakan masker. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa masker itu ada beberapa jenis, ada masker bedah dan ada masker kain, dan ada pun masker-masker yang lain yang bisa digunakan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana tentang penggunaan masker kain ini dan seberapa efektifkah masker kain ini bisa menangkal partikel-partikel atau virus-virus dari luar. Nah, berdasarkan informasi yang saya temukan dari covid19.co.id bahwa masker bedah itu digunakan oleh tim medis ataupun pasien-pasien yang sedang dalam perawatan COVID-19 ataupun penyakit-penyakit sistem pernapasan lainnya. Sedangkan masker kain digunakan oleh masyarakat yang tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan ataupun tidak terpapar atau tidak sedang menderita penyakit COVID-19. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebenarnya manfaat dari masker kain ini dan bagaimana cara penggunaan serta perawatannya. Jangan sampai mungkin kita menggunakan masker tapi karena salah perawatan ataupun salah penggunaan sehingga kita tetap terpapar oleh virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Yang pertama kita perlu ketahui adalah masker kain ini itu dapat menangkal partikel sekitar 58 hingga 60% virus ataupun droplet yang berasal dari udara. Oleh karena itu masker kain bisa menangkal sekitar 58 hingga 60% droplet dari luar. Nah, selanjutnya masker kain yang dianjurkan itu adalah masker kain yang berbahan katun serta sebaiknya memiliki 3 lapis dan tidak menyentuh area depan masker. Itu yang sebaiknya dilakukan. Nah, bagaimana cara penggunaan masker yang tepat? Yang pertama di depan saya di sini sudah ada masker kain, tetapi ini tidak 3 lapis karena ini hanya contoh, ini hanya 1 lapis. Nah, masker kain ini cara penggunaannya adalah yang pertama sebelum kita menggunakan masker kain, sebaiknya kita mencuci tangan. Ya, mencuci tangannya itu di air mengalir ya dengan menggunakan sabun. Pertama kita basahi tangan kita ataupun menggunakan hand sanitizer atau antiseptik ya. Jadi yang pertama adalah kita tuang sabun, setelah itu kita aliri air lalu kita cuci tangan kita dari telapak tangan, punggung tangan ya. Langkah kedua, jadi saya ulang, langkah pertama dari telapak tangan, terus punggung tangan seperti ini, sela-sela jari, langkah ketiga, langkah keempat kita kunci seperti ini, jadi kita sambil membersihkan area ini dan area jari-jari kita terkunci seperti ini. Selanjutnya area sini, jadi kita bersihkan dengan cara seperti ini sambil memutar jari-jari kita, ya seperti ini. Dan yang terakhir adalah dengan memutar ujung-ujung kuku kita seperti ini. Nah, setelah itu kita bilas dengan air ataupun kalau menggunakan hand sanitizer itu sudah selesai. Setelah kita mencuci tangan kurang lebih 20 detik, selanjutnya kita menggunakan masker kain ini. Jadi ini bagian depan ya, dan ini adalah bagian belakang seperti ini. Nah, cara menggunakannya adalah yang pertama kita mengambil masker kain menggunakan 2 tangan kita, kiri dan kanan. Setelah itu kita pasang dari atas seperti ini. Pastikan ini terikat dengan rapat ya, sehingga tidak ada droplet yang bisa masuk. Nah, kalau kurang rapat boleh pinggirnya kita seperti ini. Lalu kita tarik bagian bawah. Nah, pastikan seluruh area-area yang kita pasang itu tertutup rapat. Nah, dikencangkan seperti ini. Nah, di sini sudah tertutup rapat seperti ini. Saya pegang area depan karena ini hanya contoh ya, seperti ini. Nah, setelah dan jangan lupa ini sampai tertutup hidung di sini ya, tertutup, dan bagian dagu juga tertutup. Setelah itu, setelah semuanya kita pastikan rapat, baru kita boleh beraktivitas menggunakan masker kain ini. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa masker kain bisa bertahan sampai 4 jam. Nah, kalau bagi Anda yang mungkin beraktivitas lebih dari 4 jam, boleh membawa lebih dari 1 masker kain. Nah, kalau misalnya Anda tidak sengaja sementara beraktivitas terus menyentuh area depan masker ini, nah langkah yang dianjurkan
adalah dengan mencuci tangan seperti langkah yang tadi yang saya contohkan, ataupun menggunakan hand sanitizer ya. Jadi kita mencuci tangan kita, karena di sini kalau kita beraktivitas otomatis banyak droplet yang nempel di sini seperti itu. Nah, selanjutnya cara membukanya. Jadi ketika misalnya kita sudah selesai beraktivitas dan kita ingin melepaskan masker kain ini, itu sebaiknya yang pertama kalau menggunakan masker yang ujungnya itu di kuping, jadi kita buka dari kuping kanan dan kuping kiri, baru kita taruh di dalam kuping kanan. Dari kuping kanan, kalau misalnya kita menggunakan yang ada cantolannya di sini ya, kita buka dari kuping kanan menggunakan tangan kanan, terus kuping kiri menggunakan tangan kiri, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu dibersihkan. Kalau kita menggunakan yang pengikat seperti ini, kita bisa buka dari, kalau tadi masangnya dari atas, nah kita buka dari bawah dulu seperti ini ya. Setelah itu kita buka dari atas seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu kita cuci dan dibersihkan. Sebaiknya pada saat mencuci menggunakan deterjen, dan pada saat dikeringkan itu di bawah sinar matahari. Nah, itulah tadi cara penggunaan masker kain dan cara melepaskan serta cara perawatan masker kain itu sendiri. Masker kain dapat menangkal virus ya, seperti tadi yang saya katakan, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua di tengah maraknya virus corona dan di tengah susahnya mendapatkan masker. Itu saja informasi yang bisa sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Boleh like kalau suka video ini, dan boleh dislike kalau nggak suka. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.